Haleluya. Kembali bersama dengan Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Filamatimas, dalam menyapa saudara kawanan domba dimanapun saudara berada, dalam menyapa saudara umat-umat tebusan Tuhan dimanapun saudara berada. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 tertulis demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara kasih Tuhan, waktu lalu kita belajar bahwa kita ada di tengah-tengah serigala. Kita adalah domba yang ada Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah serigala. Dan kita tahu saudaraku kenapa kita menjadi mangsa daripada serigala-serigala itu. Karena ada satu oknum yang tidak senang saudaraku kalau kita menjadi domba yang hidup menerima kelimpahan kasih, firman dan Roh Kudus daripada Tuhan. Dan oleh karena itu dia berusaha mengacaukannya dengan apa? Dengan melalui gembala upahan, gembala bayaran, dan sehingga mengizinkan serigala-serigala untuk mengacau balaukan, mencerai-beraikan kawanan domba yang ada. Nah, hari ini saudara Tuhan, kita lihat satu konteks kembali dalam firman Allah bahwa kita adalah domba di tengah-tengah serigala, saudaraku. Nah, kita lihat ayatnya yang pasal yang ke-9, Injil Matius pasal 9, ayatnya yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya itu, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara Tuhan, mari kita kembali lihat satu konteks, saudaraku, satu topik yang diberi judul saudaraku, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kita belajar saudara ayat 35. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saudara, Kerajaan Surga itu dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat bahwa Kerajaan Surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kuasa oleh Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, itu adalah Kerajaan Surga. Dan Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan oleh kata saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-36 dia berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara Tuhan, inilah kondisi kerohanian yang ada. Yesus tahu kondisi mereka. Kenapa? Karena dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia memberitakan kerajaan surga. Dia tahu bagaimana kerohanian mereka, bagaimana kepercayaan mereka, bagaimana iman mereka, bagaimana pengenalan mereka kan Tuhan. Dan Yesus mengambil satu kesimpulan bahwa mereka itu lelah, mereka itu terlantar, tidak ada yang menggembalakan. Itulah sebabnya saudaraku, kenapa tidak ada yang menggembalakan? Kembali kepada Yohanes 10 saudara. Karena gembala upahan, karena serigala saudaraku. Mereka tidak mementingkan saudaraku penggembalaan. Mereka tidak mementingkan saudara kerohanian sidang jemaat Tuhan, domba-domba yang Tuhan percayakan saudaraku. Oleh karena itu mereka saudara dikatakan bahwa mereka adalah seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah dan terlantar. Yesus tahu itu semua karena dia mengajar. Yesus tahu semua karena dia memberitakan kerajaan surga. Bukan soal makan dan minum. Jadi mereka Yesus melihat bahwa mereka Tuhan mencari Tuhan hanya karena roti. Mereka Tuhan mencari Tuhan hanya karena jasmani. Mereka mencari Tuhan hanya karena hal-hal lahiriah. Oleh karena itu Tuhan berkata, tuaian banyak, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu Yesus berkata, mari tuaian banyak, pekerja sedikit. Banyak orang domba, banyak domba yang tidak bergembala, banyak domba yang terlantar. Mereka perlu saudara pekerja, mereka perlu saudaraku pelayan, mereka perlu saudaraku orang-orang yang saudaraku militan, yang sudah dididik, diajar saudaraku dalam kerajaan sorga, dididik saudara, diajar dalam pengajaran firman Allah. Banyak kali saudara kita
membiarkan hal ini berjalan, saudaraku. Oleh karena itu, puji Tuhan, saudaraku, di gereja kita, saudaraku, Gereja Pantai Kosta Indonesia Jemaat Villa Melati, saudaraku, sedang dicanangkan, saudaraku, sedang digencarkan, saudaraku, satu program P3, saudaraku, satu program relasi, saudaraku, satu pertumbuhan rohani, saudaraku, dengan topik-topik, saudaraku, untuk membawa kita kepada satu pertumbuhan gereja, saudaraku, satu pengenalan Tuhan akan Tuhan, saudaraku, satu tubuh Kristus yang hidup, saudaraku, yang masing-masing bekerja, dan kita akan menuai saudaraku, tuaian-tuaian yang banyak itu. Oleh karena itu Tuhan berkata dalam ayat yang ke-38, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Mari saudara Tuhan, Tuhan sudah tetapkan kita untuk menjadi pekerja-pekerja. Saudaraku, tuaian banyak, kita perlu saudara Tuhan menjadi pekerja. Untuk apa, saudaraku? Untuk menuai tuaian-tuaian banyak itu. Tetapi jangan lupa, kita harus dilengkapi dengan kerajaan surga. Injil kerajaan surga. Bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Dan saudaraku, kita perlu diajar terus, saudaraku, sehingga kita, saudara Tuhan, tidak juga, saudaraku, sama seperti orang-orang yang tidak menggembalakan. Kita jangan sampai kita juga membuat orang-orang Kristen, saudaraku, lelah dan terlantar karena tidak digembalakan. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terpujilah kiranya nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, program Tuhan sudah berikan bagi gereja kami. Tuhan nyatakan semua, Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan Yesus, tuaian-tuaian banyak, namun pekerja-pekerja sedikit. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, bahwa hari-hari ini banyak, Tuhan, umat-umat-Mu, pekerja-pekerja yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau bersatu, yang mau bertekun, yang mau Tuhan belajar dari nol, belajar tentang pengenalan akan Tuhan, tentang Tuhan dan segala satunya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka semua yang ada. Kiranya Tuhan, ketika program ini Tuhan terus berjalan, mereka boleh menjadi pekerja-pekerja yang siap untuk menerima tuaian-tuaian. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkat-Mu Tuhan atas seluruh keberadaan hidup mereka, rumah tangga keluarga mereka diberkati, kehidupan kesehatan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati dalam sekolah, dalam kuliah mereka. Bagi yang Tuhan sedang ujian tesis juga Tuhan tolong, bagi yang ujian skripsi Tuhan tolong, yang sudah selesai Tuhan kuliah, fresh graduate Tuhan tolong juga tolong. Berkati Tuhan dengan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan, kepercayaan kepada mereka. Berkati Tuhan seluruh keberadaan mereka masing-masing, roh jiwa tubuh mereka hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, kehidupan kesehatan keluarga rumah tangga mereka hamba serahkan dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada tetap dalam pernyataan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.